dipindahkan ke suatu daerah, Anda memutuskan pindah tempat tinggal, tapi ternyata warga di sana memiliki kebudayaan yang berbeda. Tindakan Anda. Nah, pada soal ini, meminta Anda pada soal ini menilai Anda bagaimana Anda peka terhadap keberagaman. Ya, jadi si penulis soal ingin melihat bagaimana kepekaan Anda terhadap keberagaman, ya. Belajar bersama Barza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anda dipindahkan ke suatu daerah. Akibatnya, Anda memutuskan pindah tempat tinggal agar dekat dengan tempat kerja. Anda menemukan warga di sana memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Anda. Tindakan Anda adalah A. Tidak mengikuti budaya mereka, sebab bertentangan dengan budaya saya. B. Tidak peduli dengan kegiatan mereka. C. Membandingkan budaya mereka dengan budaya saya. D. Menghargai kegiatan mereka dengan cara tidak mengganggu. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas soal ini bersama-sama. Dalam soal, tadi dijelaskan bahwa Anda dipindahkan ke suatu daerah, Anda memutuskan pindah tempat tinggal, tapi ternyata warga di sana memiliki kebudayaan yang berbeda. Tindakan Anda. Nah, pada soal ini, meminta Anda pada soal ini menilai Anda bagaimana Anda peka terhadap keberagaman. Ya, jadi si penulis soal ingin melihat bagaimana kepekaan Anda terhadap keberagaman. Ya, kita bedah pilihannya satu persatu. Mulai dari jawaban yang A. A. Tidak mengikuti budaya mereka sebab bertentangan dengan budaya saya. Kita mulai lagi yang A. Tidak mengikuti budaya mereka sebab bertentangan dengan budaya saya. Baiklah teman-teman, kita simpan dulu jawaban yang A ya. Yang B, tidak peduli dengan kegiatan mereka. Garis bawahi kata-kata tidak peduli teman-teman.
berarti kita tidak peka teman-teman ya terhadap keberagaman kalau kita tidak peduli dengan kegiatan di sekitar kita. Jadi yang B ini kita eliminasi teman-teman. Yang C, membandingkan budaya mereka dengan budaya saya. Membandingkan. Ini tidak baik ya teman-teman ya. Kita setiap budaya itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membandingkan budaya satu dengan budaya lainnya. Yang C kita eliminasikan. Yang D, menghargai kegiatan mereka dengan cara tidak mengganggu. Menurut saya teman-teman, jawaban D ini memiliki poin tertinggi daripada jawaban A. Kenapa? Karena pada jawaban A dikatakan bahwa budaya itu bertentangan dengan budaya saya. Belum tentu teman-teman. Belum tentu budaya warga di sana itu bertentangan dengan budaya Anda. Jadi jawaban A ini kurang tepat teman-teman. Yang paling tepat yaitu jawaban yang D teman-teman ya. Menghargai kegiatan mereka dengan cara tidak mengganggu. Poin tertinggi ada di D, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di B. Soal nomor 2. Dewi, seorang pelayan di sebuah restoran ternama. Suatu hari, ada rombongan dari luar negeri datang ke restoran mereka. Rombongan tersebut menggunakan pakaian sedikit terbuka, sedangkan pelayan di restoran menggunakan pakaian tertutup. A. Dewi harus meniru pakaian rombongan luar negeri agar ia menjadi orang maju. B. Dewi tidak tergiur dengan budaya mereka. C. Dewi mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. D. Dewi melayani mereka dengan baik seperti pelanggan lain. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab. Cukup ya teman-teman ya. Adalah kita bahas bersama-sama. Pada soal tadi, setelah kita baca, soal ini menjelaskan bahwa ada rombongan dari luar negeri, rombongan itu menggunakan pakaian sedikit terbuka, sedangkan Anda sebagai pelayan dari restoran menggunakan pakaian tertutup. Nah, kita lihat jawaban yang A ya teman-teman ya. Oh ya, sebelum itu kita harus tahu dulu teman-teman. Si penulis soal ini ingin menilai kita dari segi apa? Kalau dilihat dari soal tadi, si pembuat soal ingin menilai kita bagaimana kepekaan kita terhadap keberagaman teman-teman ya. Kita harus tahu dulu teman-teman. Yang dinilai ini aspek apa? Nah, yang dinilai pada soal nomor 2 ini yaitu aspek kepekaan terhadap keberagaman ya. Kita coba lihat jawaban yang A. A. Dewi harus meniru pakaian rombongan luar negeri agar ia menjadi orang maju. Setiap budaya yang datang dari luar tidak harus selalu kita tiru teman-teman ya. Jadi jawaban A ini kurang tepat teman-teman. B. Dewi tidak tergiur dengan budaya mereka. Yang B ini bagus teman-teman. Tapi apakah yang B ini memiliki poin tertinggi? Belum tentu teman-teman. Kita tahan dulu yang B teman-teman. Kita lihat jawaban yang C. Dewi mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. Nah, ini yang diminta teman-teman ya. Kita mau beradaptasi dengan keberagaman budaya yang terdapat di sekitar kita. Jadi yang C ini menurut Pak Reza poinnya lebih tinggi teman-teman daripada yang B. Yang B kita eliminasi teman-teman. Apakah C jawabannya? Belum tentu teman-teman. Kita harus lihat dulu jawaban yang D. D. Dewi melayani mereka dengan baik seperti pelanggan lain. Nah ini menurut Pak Reza jawaban D ini memiliki nilai tertinggi ya, memiliki poin tertinggi teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman rombongan itu memiliki budaya yang berbeda, tapi tetap harus dilayani dengan baik seperti pelanggan lain ya teman-teman ya. Sedangkan jawaban C ini teman-teman menurut Pak Reza ini sudah mencakup di jawaban D teman-teman. Jadi jawaban C ini kurang tepat. Yang paling tepat itu jawaban yang D. Dewi melayani mereka dengan baik seperti pelanggan lain teman-teman. Jadi poin tertinggi ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A.
Anda dipindahkan oleh pimpinan Anda ke unit kerja yang baru. Unit kerja ini sama sekali berbeda dengan unit kerja Anda sebelumnya. Yang sebaiknya Anda lakukan: A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. B. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dilakukan. C. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan kerja yang baru. D. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Baiklah teman-teman, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab. Jika sudah, kita bahas bersama ya teman-teman ya. Mulai dari kita coba pahami soal terlebih dahulu. Nah, soal ini menjelaskan bahwa Anda dipindahkan ke unit kerja yang baru ya. Nah, unit kerja ini berbeda dengan unit kerja sebelumnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Mulai dari jawaban A ya teman-teman ya. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Nah, yang A ini bagus ya teman-teman ya. Lebih tepat sasaran. Sehingga kita lebih cepat memahami apa saja tugas-tugas dan kebijakan yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat yang B. B. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dilakukan. Oh, berarti yang B ini dia tidak mau belajar teman-teman ya. Tidak mau berusaha ya. Yang B ini kurang tepat jawabannya. Yang C, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan kerja yang baru. Nah, ini sebenarnya bagus teman-teman. Jika rekan kerja kita memahami apa saja kerja yang harus kita lakukan. Nah, kadang tidak setiap rekan kerja tahu apa yang harus dilakukan jika itu bukan berada di posisi dia sebelumnya. Jadi jawaban yang C ini menurut saya kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Nah, yang D ini sama kayak yang B tadi. Dia tidak mau belajar, tidak mau berusaha sendiri ya. Apa-apa harus menunggu perintah atasan. Jadi yang D kurang tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Jadi nilai yang tertinggi sudah pasti ada di A. Nah, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B ya. Soal nomor 4. Anda sedang bekerja dan berniat menyelesaikan tugas yang belum selesai di rumah. Akan tetapi, anak Anda tiba-tiba demam dan pastinya membutuhkan Anda. Tindakan Anda sebaiknya: A. Saya akan mengurus anak terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas. B. Saya menyelesaikan tugas secepatnya kemudian mengurus anak. C. Ada pasangan saya yang akan mengurusnya. D. Saya berharap orang-orang di rumah bisa bekerja sama dengan saya. Ya, teman-teman, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab. Jika sudah, kita jawab bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, mulai dari soal terlebih dahulu. Nah, di soal tadi dijelaskan bahwa Anda harus menyelesaikan tugas yang belum selesai di rumah ya. Nah, kemudian tiba-tiba anak demam dan pastinya membutuhkan Anda. Nah, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Kita mulai bahas dari jawaban yang A ya. Saya akan mengurus anak terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas. Nah, teman-teman, pilihan A ini bagus ya. Kenapa saya bilang bagus, teman-teman? Tugas yang kita kerjakan di rumah ini bukan tugas yang penting atau mendesak. Jadi kita bisa mengurus anak kita terlebih dahulu, memastikan dia membutuhkan apa ya, mengobatinya, membawa dia berobat, dan baru kita melanjutkan tugas kita kalau sudah selesai ya, karena tugas ini tidak terlalu penting dan mendesak ya. Jadi jawaban A kita simpan dulu, bagus ya teman-teman ya. Yang B, saya menyelesaikan tugas secepatnya, kemudian mengurus anak. Waduh, ini nanti bisa-bisa tambah parah nanti sakitnya teman-teman ya. Jawaban yang B jadi kurang tepat. Yang C, ada pasangan saya yang akan mengurusnya. Di sini tidak dikatakan bahwa di rumah tersebut ada pasangan Anda. Dan di sini di soal juga ada kata-kata pastinya membutuhkan Anda. Berarti sudah pasti anak itu membutuhkan Anda ya. Jawaban yang C tadi belum tepat ya teman-teman ya. Yang D, saya berharap orang-orang di rumah bisa bekerja sama dengan saya. Ini di soal tidak dikatakan bahwa ada orang di rumah ya teman-teman ya.
Jika di soal dikatakan ada orang di rumah selain Anda dan anak Anda, sudah pasti bisa jadi alternatif jawaban ya teman-teman ya. Jadi yang D ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Nilai poin tertinggi ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D ya teman-teman ya. Kelima, suatu hari Anda mendapatkan kesempatan menjadi panitia dalam acara internasional. Saat acara pembukaan, Anda ditugaskan menjadi tim penyambut peserta. Anda melihat banyak peserta dengan perbedaan warna kulit, bahasa, dan pakaian adat. Sikap Anda: A. Bersemangat memelihara. A. Bersemangat melihat peserta yang unik. B. Bersimpati pada peserta yang minoritas. C. Biasa saja, karena perbedaan adalah hal yang wajar. D. Cenderung pada kelompok mayoritas. Nah, teman-teman ya, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mencoba menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama teman-teman ya. Mulai dari kata kunci dari soal ya teman-teman ya. Nah, di soal tadi dijelaskan bahwa Anda menjadi panitia dalam acara internasional, kemudian Anda melihat banyak sekali peserta yang berbeda warna kulit, bahasa, dan pakaian adat. Sikap kita yang sebaiknya apa ya? Yang A, bersemangat melihat peserta yang unik. Nah, ini yang A ini bagus ya teman-teman ya. Yang B, bersimpati pada peserta yang minoritas. Menurut saya lebih cocok pada yang A ya teman-teman ya. Yang C, biasa saja karena perbedaan adalah hal yang wajar. Menurut saya masih lebih tepat yang A ya. Yang D, cenderung pada kelompok yang mayoritas. Oh, ini tidak baik teman-teman, berarti pilih-pilih teman ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Nah, jadi poin tertinggi ada di A, poin yang ketiga ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D.